Kepala Staf TNI Angkatan Laut atau Kasal Laksamana TNI Yudo Margono akhirnya memberikan penjelasan terkait penemuan benda asing berbentuk rudal di Laut Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Penemuan benda asing berkamera itu sempat menghebohkan publik karena disebut-sebut merupakan drone bawah laut milik Tiongkok. Namun Kasal Yudo Margono membantah dugaan itu dan menyebut alat itu merupakan Underwater Sea Glider atau USG yang berguna untuk mengecek kedalaman laut dan mencari informasi di bawah laut seperti kedalaman, arus hingga adanya plankton di satu titik. Ya, bahwasanya alat ini banyak digunakan untuk keperluan survei atau untuk mencari data hidrografi di lautan, dan ini bisa diakses ya melalui website oleh semua negara, bisa mengakses data yang diterima itu. Tentunya alat ini bisa digunakan untuk industri maupun bisa digunakan untuk pertahanan, tergantung siapa yang memakai. Apabila digunakan untuk industri atau tentunya tadi dari dasar laut tadi untuk pengaboran, kemudian untuk mencari ikan, ya, data-data. Tapi kalau dipakai pertahanan, mungkin bisa digunakan data kedalaman ataupun layarnya di laut tadi, di mana kapal selam supaya tidak dideteksi, dicari kedalamannya tadi yang layarnya tentunya yang pekat atau tidak. Oh, berarti yang pekat sehingga kapal selam tersebut tidak dapat dideteksi oleh sonarnya kapal atas air. Kasal menjelaskan secara teknis, USG bisa diluncurkan dari sebuah kapal untuk kemudian bergerak di bawah permukaan, lalu akan timbul dan tenggelam. Saat tenggelam, USG akan mengambil data batimetri atau data terkait kedalaman laut. Kasal menjelaskan USG ini bisa beroperasi selama 2 tahun di lautan. Menurut Kasal, USG yang ditemukan ini tidak bisa digunakan untuk mendeteksi kapal-kapal militer Indonesia seperti kapal selam dan kapal permukaan. Meski demikian, alat ini bisa berguna untuk misi atau operasi kapal selam, di mana bisa mendeteksi kepekatan air sehingga membantu kapal selam bersembunyi dari deteksi sonar kapal di permukaan. Berdasarkan pemeriksaan awal, tidak ditemukan adanya tanda-tanda alat ini berasal dari negara mana. Bahkan sampai sejauh ini, pihak TNI Angkatan Laut belum menemukan adanya kerjasama lembaga atau kementerian di Indonesia yang menggunakan alat ini. Kasal menjelaskan pihaknya membutuhkan waktu 1 bulan bagi Pusat Hidrografi dan Oceanografi TNI Angkatan Laut untuk meneliti alat tersebut karena merupakan instrumen riset yang bisa digunakan untuk industri dan pertahanan. Selain ditemukan di Selayar, USG serupa ini sebelumnya pernah ditemukan di sejumlah wilayah perairan di Indonesia. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Pemirsa, siapa mata-matai laut kita? Itulah topik Morning Talk kita pagi ini, dan untuk membahasnya kita telah terhubung dengan analis militer dan pertahanan Koni Rahakundini Bakri. Kita sapa dulu narasumber kita pagi ini. Selamat pagi Bu Koni. Selamat pagi, selamat tahun baru. Ya, apa kabar Bu Koni, sehat? Baik, sehat-sehat, harus sehat dong. Bu Koni, ini kalau kemarin ya kita mungkin masih menunggu ya hasil identifikasi yang dilakukan oleh TNI terkait dengan Sea Glider begitu ya yang ditemukan di perairan Indonesia. Dan kita mungkin juga terlalu jauh Bu Koni ketika menduga-duga ini milik negara mana, peruntukannya untuk apa. Tetapi bagaimana dengan analisa Bu Koni sendiri? Apakah memang ini sangat kuat dugaannya digunakan sebagai perangkat intelijen atau intelligent use? Begini, kalau mau ditanya soal duga-duga, sebenarnya saya dari pertama counter dugaan itu. Saya menjelaskan dari awal, pertama, produsen underwater glider ini banyak. Misalnya saja si Explorer itu buatan Perancis, ya kan? Lalu ada LBSG, itu buatan Amerika, ya kan? Bahwa kemudian wajahnya mirip punya UUV-nya PLA Navy atau punya China, itu mesti pembuktian dulu gitu. Jadi dari awal saya sudah bilang, waktu orang bilang bahwa ini sudah harus kirimkan nota diplomatik kemana gitu kan, itu nomor 1. Nomor 2, bisa saja produsennya Amerika kah, Prancis kah, Jepang kah, China kah. Tapi bisa yang menggunakannya kan bukan mereka, bisa negara pembelinya gitu. Nah itu juga mesti menjadi perhatian kita. Tetapi kalau terkait apa yang temuan di Selayar, menurut saya ini nggak mengejutkan dan bukan cuma 3. Di era Kasalnya Pak Marsetio, di pengarangan villa saya di Banten, saya menemukan alat yang sama dan itu dari akhirnya kita ketahui itu dari kapal Amerika Serikat. Nah,
Jadi ini artinya laut kita tuh memang sudah banyak dimasuki benda-benda asing seperti ini. Itu sebenarnya menjadi kunci kenapa ketika presiden kita di tahun 2014 menyatakan kita itu negara poros maritim dan dirgantara dunia, kita itu kok nggak betul menyiapkan seperti tentara laut, darat dan udara yang diperlukan. Tapi kembali dulu kepada Sea Glider. Sea Glider juga dari awal saya yang sudah bilang bahwa ada kedua keperluan di sini, bisa sipil, bisa militer. Dan kalau diluncurkan itu bisa saja coveragenya sipil, misalnya untuk keperluan intelijen, saya bisa atas nama mining, saya masukkan ke dalam laut, asalnya mining nih, tapi data yang saya ambil adalah data untuk keperluan militer. Tapi untuk bertanya benda apa yang di selayar, ada dua pertanyaan saya. Kalau ini komersial kepentingannya, maka pasti ini kan barang mahal juga lumayan gitu kan. Maka pasti ada namanya, perusahaannya, apanya gitu. Kalau dia riset, biasanya kan itu untuk riset, institusi riset, maka yang pasti dia harus punya izin dan itu prinsip ya. Sampai ada itu untuk riset sipil, kemudian tidak berizin, berarti kita tuh sudah kebobolan sangat gitu loh. Oke, dari faktor sipilnya. Nah, kalau dari faktor militernya atau pertahanannya, jelas ini adalah untuk pengintaian, pengawasan, atau pengambilan data gitu. Nah, kembali kalau lihat dari faktor identification marking, saya bicara identification marking ya, bukan yang lain-lain. Buat saya wajahnya ini agak aneh. Kenapa? Ini sama seperti pilot mata-mata ketika diterbangkan ke sebuah negara asing. Dia nggak boleh pakai ID, nggak ada ID di badannya. Ketika dia ditangkap, ya dia bilang dia nggak akan bersuara apapun. Jadi nggak dibaca negara apa dia. Nah, kalau kita analogikan kepada si glider ini, buat saya tuh ada yang aneh adalah karena tadi dari sisi identification marking nggak ada flag sama sekali, nggak ada nama perusahaan, nggak ada nama institusi riset. Kayak si eksplorernya Prancis itu jelas institusi risetnya siapa aja tuh disebut gitu loh di situ. Nah, jadi ini menjadi pertanyaan kita. Yang kedua, ini harusnya menjadi wake up call ya. Wake up call kita bahwa kita itu selain laut terbuka sangat ya kan, dirgantara kita terbuka sangat. Jadi jangan sampai ini masyarakat berpendapat begini, oh ini bendanya di laut, artinya laut kita sedang disurvei atau diintai gitu kan. Patut diketahui mengintai laut itu nggak selalu dari laut. Itu yang saya dari dulu teriak-teriak dari tahun 2015 misalnya. Saya bilang Australia sudah deploying Triton for Sea Triton. MQ for Sea Triton itu fungsinya mendukung gerakannya Poseidon, pesawat intel lebih besar lagi milik Amerika Serikat dan aliansinya, yaitu tingkat tadi ISR ya untuk intelligence, surveillance dan reconnaissance gitu. Nah, jadi intinya apa di laut kita ini sudah bisa misi-misi intelijen itu diserap dari ruang angkasa yang tidak terlihat, namanya broad area maritime surveillance. Jadi kita itu memang ignore kok. Kalau ditanyakan kepada saya langsung, kita tuh memang ignoring gitu. Nah, jadi Indonesia itu masih berpikir kalau namanya perang atau intelijen atau pertahanan itu harus bendanya kelihatan. Oh, berarti ada pergerakan, which is very wrong gitu. Ini tuh kita ada di dalam era perang modern. Mata kuliah perang modern atau subjek mata perang modern itu adalah mata kuliah yang saya pegang di Sesko AU. Jadi saya tekankan betul betapa pentingnya tentang isu perang modern. Contohnya, misalnya dengan kemampuan kita kalau memiliki kemampuan ISR yang hebat, ya kan? Apa dipikir perang udara misalnya harus berhadapan pesawat dengan pesawat seperti zaman Perang Dunia I? Enggak. Itu masih di pangkalan saya. Dan di pangkalan orang, saya udah bisa tahu itu dengan ada namanya sistem identification friend or foe, kita bisa tahu itu sudah memang lawan harus diserbu atau itu sedang kawan kita sedang ada masalah gitu. Jadi jangan diapa-apain. Nah, itulah namanya perang modern. Jadi jangan lagi digambarkan atau dimengerti bahwa perang modern itu seperti perang zaman baheula loh bahasa Sundanya. Nah, intinya kita itu harus mampu sebenarnya memerujutkan kekuatan pertahanan dengan pandangan geopolitik. Ini harus digarisbawahi, pandangan geopolitik dan juga diplomasi luar negeri yang hebat gitu. Kenapa? Karena bagaimana kita membangun legitimasi regional dan internasional kita sehingga kita mampu memproyeksikan kedaulatan kita, ya kan? Memproyeksikan kepentingan nasional kita. Contoh, tadi saya sampaikan dengan MQ for Sea Triton-nya Australia. Emang Australia mata-matain Indonesia? Enggak. MQ for Sea Triton Australia itu untuk kepentingan Australia mengawasi konstelasi Laut Cina Selatan. Tetapi karena daya jangkaunya yang luas, otomatis data kita tuh semua terserap juga, terawasi dan terintai. Tapi tujuannya ke kita belum tentu gitu. Nah, jadi ini yang mesti kita pahami betul gitu. Oke. Kalau kita bicara lagi mengenai Sea Glider ini, kalaupun memang ini diidentifikasikan sebagai intelligent use misalnya, seberapa
seberapa kuat pengaruhnya kinerja dari si glider ini? Kalau kinerja sea glider seperti disampaikan Kasal tadi, bahwa dia itu untuk menyusur konduktivitas dari salinitas air, misalnya kemudian arus balik dari akustik, kemudian hamburan dari optik misalnya balik gitu kan. Ada juga bantuan-bantuan sensor salinitas dan lain-lain. Tapi sekali lagi itu hanya membantu. Gitu. Yang kita mesti perlukan adalah bukan begini, bukan sekarang seolah-olah saya membaca orang pada bilang, coba jangan sampai data itu sudah diserap. Bagaimana nggak bisa diserap, orang dia bisa operasi 2 tahun. Dan begini ya, bicara sea glider, saat waktu di 2011, ini perhatikan betapa teknologi demikian cepat ya. Makanya Indonesia tuh nggak boleh ketinggalan dan santai-santai dengan pertahanannya. Si Explorer, itu ditemukan 2011. Saat dia pertama bisa menyelam, itu tuh hanya 200 meter. Kemudian 700 meter. Hari ini sudah bisa menyelam 6.000 meter di bawah laut. Dan Cina karena kemampuannya untuk mengcopy paste semua kemampuan teknologi orang, ya kan? Dia sudah mampu juga di tahun 2016. Kalau Cina tahun 2016 sudah mampu deploying UUV dia dengan kedalaman 6.000 meter. Nah, terus kita mau marah sama Cina gitu. Ya kalau sekali lagi ini kalau itu betul punya Cina. Ya enggak juga. Kenapa mesti marah sama Cina gitu? China jauh-jauh hari sudah bilang, "Halo, saudara-saudara, 2010 groundwater navy saya selesai." Artinya kedaulatan dia semua akan terproteksi. Greenwater 2020. Kemarin berarti di tahun kemarin dia sudah menyelesaikan urusan kekuatan regional dia untuk laut dan udaranya, kemampuannya. Nah, 2030 which is 9 tahun dari hari ini, dia menyelesaikan blue water navy. Dia akan sekuat Amerika Serikat. Nah, terus kita mau apa? Mau complaining? Kan enggak. Jadi gini, yang saya mau sampaikan, ketika sebuah negara memperkuat dirinya, harusnya Indonesia juga melihat kebijakan pertahanan itu harus berubah. Tadi saya sampaikan kan, ikuti geopolitiknya, ikuti peta kebijakan diplomasi luar negeri. Dinamikanya saat ini juga kan terkait dengan apa yang terjadi di Laut Cina Selatan. Akhirnya menjadi sensitif ketika menemukan sesuatu yang mungkin bisa mengancam kedaulatan di Laut Cina Selatan itu. Apakah memang Indonesia cukup strategis di Laut Cina Selatan ini sehingga, atau memang sasarannya bukan Indonesia, atau seperti apa analisa Anda? Jadi begini ya, pasti patut dipahami, Indonesia itu menjadi negara terseksi dan sudah dideteksi dari beberapa tahun lalu lah. Ketika bukunya seorang advisor Presiden Amerika Serikat namanya Robert Kaplan, itu sudah mewawancarai Pak Yuwono, sudah salah satu Menteri Pertahanan. Itu sudah menyampaikan kawasan kita itu menjadi kawasan seksi. Kemudian ada pivot to Asia. Ingat Presiden Obama. Sekarang Trump dengan Indo-Pasifik. Artinya memang kawasan kita seksi. Kenapa Indonesia jadi seksi sangat? Karena kita punya sea line of communications. Sea line of communications kita itu nomor 2 terhebat di dunia, tersibuk di dunia, terstrategis di dunia. Kalau dibicarakan strategis dari aspek apa? Baik dari aspek perdagangan, atau jalur perdagangan, atau aspek pergerakan militer. Nah, bayangkan dalam konstelasi seperti itu, kemudian Amerika membangun dengan India namanya Quad. Amerika, India, Jepang, dan Australia. Mereka bangun apa? Kekuatan, yaitu bagaimana kita pergerakan 4 negara penting ini harus betul-betul dijaga dari dan menuju sea line of communication atau ALKI kita. Bayangkan, ALKI-nya punya kita nih, tapi mereka punya kepentingan, maka mereka menjaga. Adalah aneh Indonesia yang memiliki sea line of communication itu sendiri, memiliki ALKI itu sendiri, sepertinya unaware of it gitu loh. Nah, misalnya apa saya bilang unaware? Kita nggak punya early detection superiority. Mana? Saya pengen tahu. Apakah kita punya hal-hal utama yang perlu dimiliki Angkatan Laut seperti SOSUS network, yaitu sonar network kita gitu. Kemudian apakah kita punya radar flying, which is AWACS gitu. Kita nggak ada. Lalu kemudian satellite imagery kita sudah seperti apa kemampuannya? Menariknya, Amerika yang sedemikian kuat saja dalam kemampuan SOSUS-nya, flying radarnya, AWACS-nya dan lain-lain, dia saja punya aliansi. Tadi saya bilang, kenapa ada Poseidon-nya Amerika didukung oleh MQ Force Triton-nya Australia? Karena memang dia harus saling melengkapi gitu loh. Nah, Indonesia tidak mau beraliansi, tidak boleh beraliansi, tapi juga nggak mau mengeluarkan anggaran pertahanan yang demikian masif untuk bisa melindungi dirinya sendiri. Jadi kita tuh memang confusing situasinya gitu. Contoh lagi, mungkin kita akan berat kalau menghandle negara kita nggak ada yang senekat Presiden Soekarno misalnya di tahun 60 menaikkan anggaran sampai 29% GDP dan kita menjadi terkuat di bumi bagian selatan. Nah, saya kan sudah sampaikan berapa kali kenapa Kemlu nggak pakai momentum security pilarnya ASEAN. ASEAN ini kan punya political security pilar, bukan cuma ekonomi dan lain-lain.
Nah, political security pillar ASEAN itu yang melahirkan defense Minister of Defense talking, Chief of Staff talking dan lain-lain dan sebagainya. Ini yang mestinya kita wujudkan, ya kan? Apakah kita mau bikin semacam maritime cooperations atau maritime patrol gitu bersama gitu? Sehingga kita punya AWACS-nya ASEAN, kita punya SOSUS-nya ASEAN, misalnya kalau itu terlalu berat buat Indonesia menanggungnya sendiri gitu. Nah, jadi kembali tadi saya sampaikan di awal, bagaimana dan seperti apa kita membangun legitimasi regional dan juga internasional kita itu akan memproyeksikan kekuatan kita, kedaulatan kita dan kepentingan nasional kita yang harus kita jaga. Jadi bukan cuma sebentar-sebentar, wah ketemu nih si glider di sini gitu, salahkan siapa negaranya. Karena begini, si glidernya bisa saja ketemu, kita bisa bongkar sensornya apa, kan sekarang kunci di sensor. Kalau sekarang Angkatan Laut bisa mengkonfirmasi pakai sensornya, maka kesimpulan itu akan lebih kuat. Apakah ini dia gathering intel geografi atau apa gitu. Tapi kan nggak semata kita ketemu terus apa. Misalnya begini, saya tahu negaranya X. Begini, kalau memang kita terhambat dari sisi teknologi misalnya karena tidak ada anggaran yang cukup mumpuni, kemudian salah satu caranya adalah menjalin kerjasama secara regional, tetapi juga di level regional sendiri terhambat dengan bentrokan kepentingan atau national interest dari tiap negara itu. Nah ini kan jadi kayak serba salah begitu. Kita mau bergerak sendiri atau melindungi kedaulatan sendiri juga sulit begitu, tidak ada anggarannya, sementara untuk menjalin kerjasama regional juga terbentrok terhadap kepentingan negara masing-masing. Jadi seperti apa sebetulnya nantinya? Itu pertanyaan sangat menarik ya, tapi menurut saya itu adalah jawaban yang sangat sederhana kok. Bayangkan untuk kerjasama dengan ASEAN yang sudah sangat kuat legitimasinya gitu kan, itu menurut saya jauh lebih mudah dibandingkan peran para diplomat ulung kita menggolkan UNCLOS. Bayangkan UNCLOS itu yang menggolkan ke Indonesia. Bagaimana dari negara yang tadinya terbatas 3 mil laut, lalu oleh Juanda menjadi 12 mil laut, sekarang bisa begitu jauh gitu. Itu kan perang di dunia internasional seperti apa. Nah, sementara yang saya sampaikan tadi, ini hanya dalam lingkup ASEAN yang kita bisa bicara gitu. Di ASEAN itu ada terbelah, ada FPDA country gitu kan, ada yang bagian Commonwealth, ada yang bagian dari aliansi, misalnya mau dianggap aliansi Amerika Serikat gitu kan. Tapi itu bisa dibicarakan yang mana dan bagaimananya. Tapi bukan berarti kita diam dan kemudian menganggap semua kawan gitu. Nggak mungkin lah. Begini, ada juga menurut saya pemahaman yang salah ketika saya bicara bahwa ketika Presiden menyatakan kita harus menjadi poros maritim dunia, maka kita harus membangun active maritime defense. Apa sih, Bu Kony, active maritime defense? Yaitu kemampuan memberikan serangan pada pihak lawan yang melakukan tindakankah baik tindakan ofensif atau tindakan tadi surveillance, kemudian pengintaian ataupun pengawasan atau intelijen. Nah, masalahnya kita sering menganggap kita tuh masyarakat cinta damai, nggak perlu peralatan yang canggih-canggih. Rumah kita saja dijaga oleh Satpam karena kita cinta damai. Masa negara kita nggak dijaga oleh Angkatan Laut, Udara dan Darat yang hebat? Ya. Menarik kalau kita nanti breakdown lagi, tapi kita akan membahasnya usai jeda. Bu Kony tetap bersama kami dan pemirsa. Perbincangan akan kita lanjutkan usai jeda, tetaplah bersama kami.